pemberitaan terkait tentang gizi buruk. Mohon sedikit keterangannya Pak Sajid. Oke, terima kasih banyak. Jadi untuk gizi buruk ini untuk kabar yang beredar luas sebetulnya bisa kami bantahkan dengan fakta-fakta yang ada gitu ya Pak. Sebetulnya di gizi buruk ini, di kasus gizi buruk ini di tahun 2022 sudah kami temukan oleh kader Posyandu dan kami sudah melayani sebagaimana mestinya. Kami sudah memfasilitasi tentang kesehatannya sejak awal, dan yang kedua juga kami sudah memberikan permodalan usaha senilai hampir 15 juta untuk modal usahanya dia. Dan untuk bantuannya karena dia tidak terdata di DTKS, dikatakan baru pindah dari desa Pingku ke desa Parung Panjang, jadi tidak terdetek di DTKS kami gitu. Nah, tidak terpaku hanya di data DTKS, tapi kami secara pribadi pun atas nama pemerintahan desa sering mengirimkan bantuan seperti beras gitu kemanusiaannya. Setiap bulannya seperti itu. Hanya itu aja mungkin ya. Lalu dengan polemik saat ini banyaknya berita, gimana Pak tanggapannya? Kalau saya sih tidak masalah juga gitu, karena itu berita normal saja. Cuman yang jadi masalah adalah beliau almarhum ini ditemukan di usia 7 tahun sampai 6 tahun apa 7 tahun seperti itu. Jadi dari usia 1 tahun sampai dengan 6 tahun ini sebetulnya ada di desa Pingku awalnya. Oh, bukan di Parung Panjang? Bukan di Parung Panjang. Dari usia 1 sampai dengan 6 tahun itu ada di desa Pingku, dan pindah ke Parung Panjang itu di usia 6 tahun gitu. Nah, kami temukan dan sudah langsung kami temukan. Nah, kebetulan mereka pindah itu ke Rusunawa awalnya, ke Rusunawa, di mana Rusunawa ini adalah tempat di mana sulit untuk kami mendeteksi karena tidak tersentuh, hampir tidak tersentuh. Tapi alhamdulillah dengan sigap dan cepat waktu 2022 itu kader-kader Posyandu kami sudah menemukan langsung dan langsung merawat gitu. Yang artinya ini warga tersebut tinggal di desa Parung Panjang tahun 2022 ya? Tahun 2022 dan langsung ditemukan oleh kader Posyandu kami dan langsung kita fasilitasi untuk kesehatan dan bantuannya. Ada nggak ini koordinasi antara desa Pingku dengan desa Parung Panjang terkait kepindahannya, dan seperti apa koordinasi kalau ada, kalau nggak ada seperti apa? Sejauh ini sih untuk pindahnya tidak ada koordinasi gitu, tidak tahu antar kader Posyandu seperti apa. Biasanya harusnya ada atensi, misalkan anak ini pindah nih dari Pingku ke Parung Panjang misalkan perpindahan ini harus saling melapor tuh antara Posyandu Pingku dengan Posyandu Parung Panjang agar nanti bisa langsung diurus gitu. Nah, yang terjadi adalah di saat ditemukan ini tidak ada laporan gitu. Makanya kami keterlambatannya di situ saja. Nah, untuk BPJS-nya sendiri bukannya menunggak atau gimana, tapi sekarang ini kan sedang gencarnya UHC, PBI ya UHC. UHC ini 1 hari, jangankan 1 bulan, 1 hari bisa langsung aktif bila mana dia sedang rawat inap. Nah, kebetulan pada saat itu di tanggal 1 Januari Ahmad Maulana almarhum ini masuk ICU, tapi di tanggal 15 dia baru melapor. Artinya ada keterlambatan melaporkan diri di situ. Sedangkan manajemen rumah sakit hanya memberikan waktu 3 hari untuk masa aktivasi BPJS. Selama dirawat di rumah sakit, berarti artinya dari pihak keluarga Pak Jainadi terlambat untuk melaporkan ke desa Parung Panjang ini. Terlambat betul. Dan pada saat melapor pun tidak melaporkan bahwa dia ada di rumah sakit, hanya menanyakan, Pak saya pengen mengurus BPJS, masih ada chatnya. Saya bilang datang aja ke desa gitu. Seperti itu aja Pak. Sejauh ini sudah berkoordinasi belum antara pemerintah desa Parung Panjang dengan desa Pingku dengan viralnya berita ini, ada komunikasi nggak? Sejauh ini sih kalau untuk komunikasi lebih efektif belum ada Pak. Tapi ada kemungkinan nggak ke depan? Mungkin. Sekarang lagi terkait pemberitaan yang viral ya, itu ada bahasa tidak ada bantuan sama sekali dari pemerintahan setempat, itu bagaimana tuh? Saya pastikan itu hoax Pak, karena kami juga punya bukti-bukti pasti gitu untuk ditampilkan gitu. Ada foto kami sedang memberikan alat bantu usaha, dan ada juga foto kami saat mengurus almarhum sedang di rumah sakit Lewiliang awal saat penerimaan itu.
Oke, harapannya Pak, kedepannya gimana? Ya harapan saya gizi buruk pasti di mana di desa-desa lain pun pasti ada gitu. Cuman hanya jumlahnya aja. Cuman mungkin ini sebuah teguran buat kami atau sebuah pelajaran buat kami agar lebih memperhatikan masyarakat lebih luas lagi, dan mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban gizi buruk selanjutnya. Oke, siap. Baik, terima kasih.